Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan. Kita sehat, kita kuat, dan kita sukacita. Serta ada kedamaian yang sejati. Seperti biasa kita angkat pujian, kita masuk penyembahan, dan kita masuk dalam firman Tuhan. Haleluya, kita akan menikmati kebahagiaan bersama Roh Kudus. Haleluya. Bapak terima kasih. Amin. Amin, amin, haleluya. Semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Amin. Yang mampu mengubahkan hati, kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga. Amin. Semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Amin. Hanyalah bagimu, Hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Bapa terima kasih. Inilah hati kami Tuhan. Kami mau mengiring-Mu, kami mau mengikuti jalan-jalan-Mu sesuai kehendak-Mu, sesuai rencana-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya. Jauhkanlah kami ya Bapa dari pemikiran yang sia-sia Tuhan. Kami mau lebih lagi Bapa, kami mau lebih lagi Tuhan. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, jauhkan kami Tuhan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, ajari kami terus Bapa untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan.
di dalam nama Yesus. Kami telah mempersiapkan hati kami untuk Kau ajari dalam pengajaran kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mari katakan amin. Haleluya. Mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya memberi judul harta karun yang hilang. Wow. Kita berikan semua yang berharga. Berani Bapak Ibu memberikan yang berharga di hadapan Tuhan. Wah jangan Bu, Alphard saya itu mahal gitu ya. Pajero saya juga mahal gitu. Rumah saya apalagi mahal gitu. Tapi Tuhan mau. Tuhan mau Bapak Ibu. Biarlah kita menyerahkan hidup seluruh kehidupan kita. Mari kita baca dalam Markus 10. Ayat yang ke-17 di sini judulnya orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Wow, kok keras banget ya firman-Nya hari ini. Saudara sedang didewasakan di dalam kerohanian saudara. Amin. Yuk kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-27. 1, 2, 3. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, perjumpaan berarti ketemu. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Berarti hidup yang kekal berbicara bukan harta dunia, tetapi harta sorga. Karena dia berjumpa dengan Yesus, yang dia perkatakan adalah harta sorga. Nah, terus jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Manusia tidak ada yang baik. Yang paling baik adalah Allah. Ada amin. Saudara berani mengamenkan, saya mengamenkan. Karena manusia itu hanya sementara. Habis baik-baik nggak baik, habis nggak baik-baik gitu terus aja ya sampai selesai akhir hayat hidup kita. Ayat 19, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepada Yesus, kepada gurunya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Berarti orang ini sudah melakukan hukum Taurat. Lanjut 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, yang dipandang dan yang dilihat Yesus, yang ada di depan Yesus adalah orang yang dia kasihi. Orang ini sudah melakukan 10 hukum Taurat, 10 perintah yang Tuhan berikan kepada Musa. Musa saja mendapatkan perintah itu naik dulu di atas bukit jauh sekali ya. Kalau saudara pernah ke Israel, jauh, sukar banget dan di atas tuh lelah, capek sekali berjalan di sana. Naik onta di tengah jalan pun ada masalah. Sampai ke puncak hanya untuk menerima 10 perintah Allah yang ditulis di loh batu itu. Nah, di sini dan dia mengatakan kepada orang ini dengan belas kasihan. Orang ini sudah melakukan semuanya. Orang ini sudah memberikan yang baik untuk sesama manusia. Untuk horizontalnya ini sudah baik banget gitu. Tapi untuk vertikalnya ini yang belum gitu ya. Nah, dan apa yang dikatakan, hanya satu lagi kekuranganmu. Gurunya langsung katakan demikian. Apa yang dikatakan, orang ini kaya banget, kaya raya. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Semua sudah kamu lakukan, yang belum kamu lakukan membagikan hartamu untuk orang miskin. Ini yang belum. Ingat cerita Sakeus? Pada saat Sakeus menumpang di rumah Yesus, ketika dia mengerti dan memahami akan apa yang disampaikan oleh Yesus, dan Sakeus memberikan
harta, sebagian hartanya untuk dibagi-bagikan ke orang miskin dan mengembalikan uang kepada orang-orang yang ditarik pajak dengan gak karu-karuan itu. Nah, ini berjumpa dengan Yesus ini berbicara hal kerajaan sorga. Bukan berarti Yesus itu mengajarkan kepada kita untuk kita melarat, untuk kita miskin, bukan. Bukan itu. Tuhan sangat suka memberkati anak-anaknya dengan hidup yang berkelimpahan. Tetapi ingat, ketika saudara diberkati dengan limpahnya, ambil dong sedikit bagian. Untuk apa? Memberkati dan melayani pekerjaan Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu miskin, tidak. Karena saudara harus memiliki ini, kerajaan harta di surga ini. Dengan cara apa? Cinta kasih yang diberikan dan dibagikan. Itu masalahnya, itu keterangannya di sini. Kalau saya baca dari ayat ini ya. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Nah ya kan, harta di sorga itu dengan cara memberikan. Bukan berarti Tuhan meminta supaya saudara tidak diberkati, itu salah. Jangan berdebat dengan firman. Tuhan paling suka memberkati, tetapi dari berkat yang engkau terima kembalikanlah untuk memberkati bagi banyak orang lagi. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dia karena awalnya dia sama sekali tidak mengerti, tetapi ketika dia tahu yang sedemikian apa yang terjadi, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa. Banyak orang-orang Kristen yang salah paham, banyak sekali, dan banyak juga ya hal-hal yang ini ya nggak perlulah saya katakan di sini. Mengertilah sendiri. Bukan Tuhan itu tidak menghendaki saudara punya perhiasan, bukan. Tetapi sebagian yang engkau miliki itu berikan, maksudnya seperti itu. Kalau saudara diberkati, jadi bukan untuk diri kita sendiri, tetap apalagi orang yang percaya di dalam Kristus ya, membagikan untuk memberikan cinta kasih. Amin. Seperti beberapa hari yang lalu ya, saya menyaksikan bahwa saya setiap bulan itu membutuhkan sembako gitu. Dan saya tidak pernah meminta-minta, tapi saya berdoa dan meminta kepada Bapa. Ketika saya meminta kepada Bapa, ada hati orang kaya yang digerakkan oleh Tuhan. Nah, dari harta yang orang yang digerakkan oleh Tuhan, dia memberikan transferan uang, dan dari uang itulah yang saya pakai untuk belanja, membeli sembako, dan itu yang saya bagikan kepada jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya. Paham ya di sini ya. Jadi Tuhan tidak melarang saudara kaya, tetapi biarlah secara horizontal saudara sudah menabur benih di sorga. Itu maksudnya. Paham ya di sini ya. Terus orang muda ini pergi dan dia kecewa karena dia tidak mengerti, karena dia salah paham. Itu kalau ketemu saya jelasin sampai sejelas-jelasnya. Kalau makan kacang dikupas dulu, setelah itu di situ ada kulit arinya itu dibuang, setelah kulit arinya dibuang baru kacangnya dimakan. Setelah kacangnya dimakan harus minum air putih supaya tidak batuk dan tersedak. Nah, kalau ketemu saya akan saya jelaskan seperti itu. Ini nggak dijelaskan, dia pergi dan kecewa gitu saja. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Orang ini kaya banget. Kalau hartaku itu tak jual semua, bagaimana gitu. Makanya kalau kita menjadi hamba Tuhan dan kita menjadi orang yang kaya, orang yang belum mengenal Kristus sama sekali, kalau menerangkan kita lebih baik jelas. Karena apa? Karena manusia itu hanya berpikir secara logika saja gitu. Tuhan Yesus sungguh luar biasa dengan kasihnya. Di sini ditulis loh dengan kasihnya ya. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepada orang ini. Nah, kasih itu berbicara ungkapan hati. Tapi Yesus tidak menjabarkan. Kalau saya menjabarkan karena apa? Karena saya sudah sering dituduh orang yang aneh-aneh gitu. Dituduh orang yang bukan-bukan. Jadi saya kalau mau mengatakan saya
jabarkan. Tetapi mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan jangan ditelan seperti makan pisang dengan kulitnya. Tetapi kupas dulu kulitnya, baru dimakan dan dikunyah. Amin. Setelah itu engkau akan memahami luar biasa firman Tuhan. Semakin digali, firman itu semakin dahsyat dan luar biasa. Akhirnya kita akan menemukan pada sumber mata air kehidupannya. Haleluya. Bu, enggak dibenci orang banyak, tapi enggak apa-apa, biar saja gitu ya. Ayat 23, lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini buat orang-orang yang bebal, orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang gampang kecewa, orang-orang yang gampang putus asa, orang-orang yang diberi pisang dimakan dengan kulitnya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara menemui hamba Tuhan atau apa, kalau saudara diberitahukan seperti Yesus memberitahukan ini, jangan cuma ditelan begitu saja terus salah paham dengan firman Tuhan. Hati-hati, sebaiknya datang kepada hamba Tuhan itu dipertanyakan kembali, dan hamba Tuhan itu pasti akan menjelaskan dengan kasihnya. Karena apa? Karena Yesus pun dengan kasihnya. Nah, kalau hamba Tuhan itu ada di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, saya jamin, saya yakin dan percaya dia juga akan menjelaskan dengan kasihnya. Kalau dia dibenci, dia nggak urus, biar aja, ada waktu Tuhan untuk menyingkapkan dalam pikiran dan pada mata rohaninya. Saya yakin seperti itu. Nah, lanjut ya ke dalam firman Tuhannya. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataan Yesus itu, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, anak-anak Yesus katanya, anak-anak Tuhan, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Waduh, anak-anakku ini sukar. Maka dari itu dengan firman hari ini yang boleh diajarkan kepada kita, siapapun yang melihatnya, janganlah engkau menjadi orang yang pelit. Kalau engkau punya, bagikan hartamu untuk orang-orang yang miskin. Bu, kalau saya ditipu, ya kita lihat gitu. Jangankan saudara, saya aja juga sering ditipu. Banyak sekali dulu orang-orang, apalagi ketika saya membuka ibadah dengan bukan ibadah raya ya, ibadah-ibadah yang lain, banyak sekali yang datang yang mengatakan saya dari sinilah, dari situlah, saya membutuhkan inilah, membutuhkan itulah, dan saya menyumbang, saya membantu mereka. Setelah saya membantu, ternyata salah gitu. Yaitu urusannya dia dengan Tuhan, bukan urusan kita. Amin. Ayat 25, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini Tuhan membuat satu perumpamaan yang sedemikian ini ya. Ini kalau saudara ke Israel bisa lebih jelas sekali, ini yang dimasuk ke lubang jarum itu pintu kecil gitu ya. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Kata murid-muridnya. Yesus memandang mereka, memandang murid-muridnya dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Bayangkan cinta kasihnya Tuhan itu luar biasa loh Bapak Ibu. Cinta kasihnya Tuhan itu dahsyat dan luar biasa sekali ya buat setiap kita. Di ayat 21 dengan jelas, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih. Ini loh, ini ayat ini bisa saudara lingkari. Yesus tidak mengajarkan bahwa kita itu harus meninggalkan kekayaan kita agar dapat diterima di sorga. Bukan. Dengan usaha sendiri kita tak akan pernah memperoleh hidup kekal. Betul enggak? Percaya kepada Yesus, melakukan saling mengasihi, saling mendukung, saling menopang, itu yang dimaksud. Amin. Ada vertikal, bukan hanya kepada horizontal, tetapi ada vertikal di sana. Dia menunjukkan kepada pemuda itu kebangkrutan rohaninya. Orang yang bangkrut dalam rohani itu sama sekali tidak punya cinta kasih. Orang yang bangkrut dalam rohani
isinya cuman medit. Tahu medit itu bahasa Perancis. Dit gitu, itu bahasa Perancis. Itu orang yang kekeringan rohani itu Bapak Ibu. Nah, ketika saudara dan saya setiap hari diberikan renungan, diberikan firman Tuhan ini, supaya apa? Supaya rohani kita itu tidak sampai kering, tetapi rohani kita itu selalu disirami dengan air kehidupan, sehingga kita bisa mengerti. Sekalipun engkau membagikan hanya sebagian saja. Saya ingat dengan ada seorang lansia, kesaksian beliau mengatakan dia mengaku jujur gitu ya. Ada cerita ini cerita. Ada seorang lansia, orang lansia itu bayangin orang lansia dan dia cuman hidup seorang diri. Dan dia pengen sekali untuk menolong kepada orang yang miskin. Dan dia mengaku kepada saya sampai menangis, cuman menangis. Dia bilang gini, "Bu, saya mau kasih tahu, saya kemarin mencuri rongsokan. Rongsokannya siapa? Ada orang di situ, dia bukan punya rongsokan itu yang dia curi, maksudnya ada barang rongsokan yang mau dijual atau apa gitu loh ya. Itu diambil sama orang ini gitu, lansia ini diambil, terus dia jual sendiri. Dan uangnya diberikan kepada orang yang tidak bisa makan." Bayangkan, dia mencuri diberikan, bukan untuk dia, diberikan kepada orang. Terus dia bilang, "Saya mau bertobat Bu, saya bertobat. Nggak tahu pada saat itu saya menyampaikan firman Tuhan apa gitu ya. Cuman dia bilang, ketika ibu nyampaikan firman Tuhan itu hati saya tersentuh. Dan mulai hari itu Bu, saya mau mengaku kepada ibu itu, unek-unek hati saya," dia bilang itu. "Saya mau mengaku dan saya mau berterus terang kepada ibu," gitu. Akhirnya singkat cerita, orang ini saya terima semuanya dan akhirnya dia tidak lagi berbuat dosa itu. Dan dia kalau membutuhkan dia bilang, "Bu, saya butuh uang." Nggak banyak yang dia butuhkan, itu cuman 100, cuman 50 gitu, untuk membantu orang yang miskin itu. Saya kasih. Nah, sejak saat itu orang ini sudah tidak mencuri untuk orang lain, tetapi untuk memberikan kepada orang lain, meminta dari saya dan saya memberikan buat beliau dan menjadi berkat. Itulah yang dikatakan dalam firman kekayaan hati. Amin. Orang kaya kalau tidak kaya hati dia tidak bisa memberi. Orang miskin kalau dia kaya hati, berkenan di hadapan dan dia bisa memberikan. Ini maksudnya ayat firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara bisa memahami akan hal ini. Tuhan tidak melarang saudara kaya. Tuhan sangat suka memberkati saudara untuk kaya. Tapi Tuhan perlu hatimu yang kaya. Kalau hatimu kaya, engkau bisa mengambil sedikit harta untuk orang lain. Seperti kesaksian ini tadi. Luar biasa kalau Roh Kudus ingatkan saya dengan kejadian seorang lansia ini. Ya, puji Tuhan, semuanya sekarang sudah berjalan menjadi yang terbaik gitu ya. Ingat bahwa Tuhan Yesus bukan tidak menginginkan saudara kaya. Tuhan Yesus sangat senang kalau saudara kaya. Tetapi biarlah kekayaan itu bukan hanya kekayaan secara duniawi yang bisa dilihat oleh banyak orang, tapi yang terutama untuk mendapatkan hal kerajaan surga, milikilah kekayaan hati. Ketika saudara memiliki kekayaan hati, maka hal kerajaan surga itu akan menjadi bagianmu. Bukan hanya perbuatan dari 10 hukum perintah Allah saja yang harus kita lakukan, terutama vertikal dan horizontal menjadi satu. Amin. Dengan usaha sendiri kita tidak akan pernah memperoleh hidup kekal kecuali kita tinggal di dalam perintah Tuhan. Dan dia menunjukkan kepada pemuda yang pernah beroleh hidup kekal, dia menunjukkan kepada pemuda itu kebangkrutan rohaninya, hatinya tertuju pada kekayaan bukan kepada Yesus. Paham ya di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, keselamatan itu diberikan bukan untuk diusahakan, tetapi diberikan. Keselamatan itu diberikan kepada seseorang yang mendapatkan cinta kasih. Untuk itu biarlah kita jangan bangkrut secara rohani.
Karena apa? Kebangkrutan secara rohani tidak akan membawa pada satu keselamatan. Paham ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang dicintai? Sekali lagi di ayat 21a saja saya ulang sekali lagi ya. Tetapi Yesus memandang pemuda itu dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Apa itu? Perhatikan, Bapak Ibu mau menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat sekali lagi, jangan sampai salah paham dan kecewa dengan renungan saya hari ini. Bukan Tuhan tidak suka saudara kaya, tapi Tuhan mau bukan hanya kekayaan di dunia yang engkau nikmati, tetapi biarlah keselamatan sampai pada kekekalan engkau nikmati. Bukan hanya kebahagiaan di dunia ini engkau bisa rasakan, tetapi biarlah kekayaan surgawi sampai pulang ke rumah Bapa engkau juga tetap menikmati itu. Paham ya di sini ya? Jangan ada yang salah paham dengan saya. Kalau ada hal-hal yang mengecewakan, yang ganjel, Bapak Ibu bisa menghubungi kami. Amin. Dan kita akan berdoa bersama-sama supaya Tuhan Yesus mengangkat segala kekecewaan itu. Paham benar ya dengan apa yang saya sampaikan? Tuhan yang selalu memberkati kita. Karena keselamatan itu diberikan, bukan diusahakan. Amin. Tetapi diberikan kepada setiap kita melalui usaha kita sendiri, yaitu tidak mengabaikan apa yang menjadi perintah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dalam cinta kasih dan anugerah-Mu. Pengajaran hari ini sungguh keras buat kami Bapa. Tetapi karena kasih-Mu kepada kami, supaya anak-anak-Mu bukan hanya di dunia ini saja bahagia, melainkan sampai pada kekekalan mereka bahagia. Karena kami tahu di dunia masih banyak penderitaan, sakit, penyakit, air mata. Tetapi di Yerusalem baru yang ada hanyalah sukacita. Bapa, terima kasih. Ajari kami terus untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, agar kami tidak salah faham Tuhan ketika kami dengar firman-Mu ini. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih karena Engkau selalu ingin memberkati anak-Mu dengan berkat jasmani dan juga berkat rohani, yaitu tentang kerajaan sorga. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Diberkatilah mereka yang memiliki roh ketundukan, roh ketaatan, roh yang takut akan Engkau. Maka berkat yang tercurah dari surga mengalir di dalam kehidupan mereka, seperti Engkau memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang merasa dipertumbuhkan melalui kebenaran firman ini, mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.